perkenalkan, nama saya Bimi Muhammad Fadistuta dengan nomor induk mahasiswa 2018 011 017. Di sini saya akan melakukan CSL dermatologi untuk tugas akhir semester saya. Baik, saya izin untuk memulai. Baik, perkenalkan, dengan saya Dr. Bim yang bertugas pada klinik di sore hari ini. Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Yuni. Mbak Yuni. Baik, Mbak Yuni, di sini pertama-tama akan saya kumpulkan terlebih dahulu identitas dari Mbak Yuni. Mbak Yuni diharapkan untuk mengatakan sejujur-jujurnya karena ini akan dimasukkan ke dalam rekam medis yang bersifat rahasia seperti itu. Apa Mbak Yuni bersedia? Bersedia. Baik, untuk Mbak Yuni saat ini umur 20 tahun. Alamatnya Mbak Yuni saat ini? Di Pandaan. Pandaan. Kemudian untuk saat ini apa udah bekerja, masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Masih mahasiswi. Baik, untuk identitas saya cukupkan. Selanjutnya di sini apa ada keluhan dari Mbak Yuni sehingga datang ke klinik pada sore hari ini? Itu lipatan siku saya terasa gatal sama nyeri. Lipatan siku terasa gatal dan nyeri seperti itu ya. Lipatan siku satu sisi atau kedua sisinya? Keduanya. Kedua ya, kedua lipatan siku. Sudah dirasakan berapa lama? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Untuk nyerinya sendiri dirasakan hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul. Hilang timbul seperti itu ya. Untuk nyerinya sendiri dirasakan misal dari angka 1 sampai 10 ada di angka berapa? 5. Angka 5. Baik, untuk selanjutnya apa dari Mbak sendiri melakukan usaha-usaha untuk mengurangi dari keluhan seperti menggunakan salep atau mandi air hangat? Oh iya, saya pakai salep. Apakah ada efek positif? Tidak. Tidak ada. Apakah ada gejala-gejala lain seperti demam seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, apa ada faktor memperingan? Tidak. Faktor memperberat seperti olahraga kemudian berkeringat seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya apa dari keluarga Mbak Yuni ada yang mengalami keluhan yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu Mbak, apa sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama? Enggak pernah. Tidak pernah. Dan untuk riwayat sosial, apakah teman-teman Mbak mengalami keluhan yang sama atau orang-orang di sekitar lingkungan Mbak ada yang mengalami keluhan yang sama? Iya, saya sempat kontrak bareng sama teman saya dan di kontrakan itu saya juga punya peliharaan. Kontrakan seperti itu. Iya. Oke, ini mohon maaf jika sedikit mengganggu. Apakah pada saat mandi, selesai mandi menggunakan handuk yang sama? Iya. Menggunakan handuk yang sama. Iya. Oke, baik. Baik, di sini saya cukupkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Untuk pemeriksaan di sini akan saya jelaskan, di mana pemeriksaan ini meliputi 2 pemeriksaan. Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi, yaitu pemeriksaan dengan mengamati daerah yang dikeluhkan oleh Mbak Yuni, yaitu di lipatan siku kiri dan kanan. Saya nanti memerlukan bantuan alat yaitu kaca pembesar ini. Kemudian juga ada pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, di mana akan saya lakukan penekanan pada daerah keluhan. Jika Mbak Yuni merasakan adanya nyeri, bisa dikatakan seperti itu. Untuk pemeriksaan hanya 2 itu, apa Mbak Yuni bersedia? Bersedia. Oke, baik. Mbak Yuni selanjutnya bisa duduk rileks saja di situ. Kemudian di sini saya sebelum melakukan tindakan pemeriksaan, saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baik, kemudian saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, sini saya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian alat-alat yang disiapkan juga sudah siap, yaitu kaca pembesar. Selanjutnya di sini akan saya mulai untuk pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Bisa diangkat terlebih dahulu untuk kiri dan kanan. Dan tangannya diluruskan sebentar, kemudian saya mulai inspeksinya. Untuk sisi kiri, saya gunakan kaca pembesar juga. Sisi kanan, baik, sudah cukup.
Di sini pada pemeriksaan inspeksi atau pengamatan daerah keluhan saya dapatkan adanya lesi seperti itu, di mana lesinya berbentuk pakul atau benjol-benjolan kecil berukuran besar biji jagung seperti itu. Kemudian juga vesikel-vesikel, yaitu sama benjolan juga berisi cairan dengan ukuran jarum pentul seperti itu, dengan dasar makula eritem atau dengan dasar dari dasar dari papul dan vesikel itu kulitnya berwarna merah seperti itu saya lihat di sini. Untuk batasnya sendiri tegas, untuk distribusinya simetris terjadi pada kedua sisi, yaitu lipatan siku kiri dan kanan. Kemudian juga untuk eflorensi sekunder, di sini saya temukan adanya erosi seperti itu, mungkin karena gatal kemudian digaruk sehingga terjadi erosi seperti itu. Untuk inspeksi saya cukupkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi atau penekanan-penekanan. Di sini Mbak Yuni bisa mengatakan jika merasakan nyeri pada saat dilakukan penekanan seperti itu. Baik, di sini akan saya mulai. Tangannya bisa di sini lagi. Saya mulai untuk penekanannya. Ini apa nyeri? Nyeri. Ini nyeri? Nyeri. Sisi satunya. Ini apa nyeri? Nyeri. Ini apa nyeri? Nyeri. Baik, sudah cukup. Mbak Yuni, untuk pemeriksaan di sini sudah selesai untuk inspeksi dan palpasi. Jadi di sini untuk inspeksi, untuk palpasi di sini saya temukan adanya nyeri tekan seperti itu. Kemudian juga saya rasakan adanya rasa hangat di kulit dari Mbak Yuni yang dikeluhkan seperti itu, di mana menandakan adanya proses inflamasi pada kulit Mbak Yuni seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai, sudah cukup, bisa duduk kembali seperti semula. Kemudian saya akan melepas pensiun, kemudian melakukan tindakan aseptik kembali. Sudah selesai. Di sini akan saya ulangi kembali terkait hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik seperti itu. Nah, di sini saya ulangi lagi bahwa Mbak Yuni mengalami keluhan yaitu gatal dan nyeri seperti itu pada kedua sisi siku, lipatan siku seperti itu ya. Dirasakan sudah 2 hari. Sebelumnya sudah menggunakan salep. Kemudian di sini juga saya dapatkan bahwa Mbak Yuni sempat mengontrak seperti itu ya. Ada hewan peliharaan. Kemudian di sini dikatakan bahwa handuk yang dipakai pada saat mengontrak, satu handuk digunakan untuk bersama seperti itu ya. Baik, untuk hasil dari inspeksi di sini saya juga dapatkan adanya tanda-tanda di daerah yang dikeluhkan, yaitu papul dan vesikel atau benjol-benjolan berisi massa padat atau cairan seperti itu. Untuk ukurannya kecil, hanya sebesar biji jagung sampai jarum pentul seperti itu, dengan dasar makula eritem. Kemudian juga dirasakan adanya gatal seperti itu ya. Untuk distribusinya sendiri simetris, untuk sisi kiri dan kanan sama. Kemudian untuk batasnya tegas, untuk batas tegas. Kemudian eflorensi sekundernya saya temukan adanya erosi karena bekas digaruk seperti itu ya. Kemudian untuk palpasi juga saya temukan adanya nyeri tekan dan rasa hangat di kulit yang saya lakukan palpasi. Baik, untuk hasil pemeriksaan seperti itu, di sini saya mendapat diagnosis yaitu Mbak Desi mengalami skabies. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dermatitis kontak alergi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah dermatitis kontak iritasi seperti itu. Nah, ya. Baik, untuk di sini sesuai dengan diagnosis saya akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Yaitu untuk pemeriksaan penunjang sendiri di sini akan dilakukan epidermal shape biopsi seperti itu. Untuk pemeriksaan penunjang ini sendiri, di sini saya jelaskan bahwa pemeriksaan penunjang ini nanti di mana papul-papul dan vesikel yang dialami Mbak nanti akan diiris seperti itu setipis mungkin sehingga Mbak tidak merasakan nyeri. Kemudian nanti akan
saya lihat juga apakah ada lubang seperti itu yang menandakan adanya kutu dari penyebab keluhan yang dialami Mbak. Kemudian jika ada nanti spesimen yang didapatkan akan saya campur dengan mineral, kemudian saya taruh pada mikroskop sehingga nanti bisa diidentifikasi lebih lanjut seperti itu. Apa Mbak bersedia dilakukan tindakan pemeriksaan penunjang? Bersedia. Baik. Baik, pemeriksaan penunjang sudah kita jalani. Baik, untuk di sini pemeriksaan penunjang menunjukkan hasil yang positif bahwa Mbak Yuni di sini mengalami skabies seperti itu ya. Baik, untuk diagnosisnya Mbak Yuni mengalami skabies. Untuk selanjutnya mungkin di sini akan saya berikan salep-salepan anti kutu seperti itu. Mbak bisa rajin untuk menggunakan salep yang akan saya berikan. Kemudian juga untuk selanjutnya Mbak bisa menjaga kebersihan di lingkungan Mbak seperti mengganti sarung bantal, mengganti spray seperti itu. Kemudian anduk juga kalau bisa sendiri-sendiri pemakaiannya biar lebih terjaga higienisnya seperti itu. Kemudian juga mandi juga diusahakan 2 kali sehari pada saat berkeringat itu supaya tidak menjadi tempat bersarang dari kuman-kuman dan kutu-kutu seperti itu sehingga menyebabkan skabies. Selanjutnya apa ada pertanyaan dari Mbak Yuni? Tidak. Tidak ada ya. Baik, untuk salepnya akan saya ambilkan terlebih dahulu dan juga rinciannya bisa diterima. Baik Mbak Yuni, terima kasih atas kepercayaan Mbak Yuni telah melakukan pemeriksaan bersama saya. Selanjutnya bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak.